Tuhan Yesus, terima kasih untuk bagian surah ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar mengerti apa yang disampaikan oleh kakek guru sekolah minggu. Berkati juga kakek guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Rafael untuk doa yang sudah dibawakan buat kita. Kita akan mendengarkan cerita hari ini. Tadi kita sudah sama-sama membaca ya, dari Amang Pendeta Calvin tadi yang baca untuk 1 Samuel 12 ayat yang ke-18 sampai dengan yang kedua-dua tadi sudah sama-sama kita baca dan dengarkan tadi ya, supaya nggak berulang. Lanjut. Jadi cerita kita tadi bertanya, apakah Tuhan itu pemurah atau pemarah? Di saat Nuh, jadi kalau di saat Nuh dan keluarganya saja yang selamat, semuanya mati, apakah Tuhan pemurah atau pemarah di sana? Pemurah. Kok pemurah? Banyak orang mati, hanya si Nuh dan juga binatang-binatang pilihan yang selamat. Itu karena dosa mereka sendiri. Pemurah dan pemarah. Iya ya. Pada saat terjadi peperangan, saling membunuh antara prajurit bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, apakah ini juga tanda Tuhan marah? Pemarah. Pemarah ya? Tuhan marah, makanya mereka saling berperang ya? Iya. Tuhan marah jadi mereka kalah. Tuhan itu tapi kan gak selalu marah kan Tuhan itu kan? Iya, kok karena Tuhan marah maka manusia jadinya berperang? Apakah itu akar masalahnya? Coba kita nanti renungkan. Kita lanjut. Nah, nanti kita akan dapat jawabannya. Coba adik-adik semua di sini tunjukkan dulu, peragakan dulu bagaimana senyum yang pemurah. Seperti Bang Radi loh, sama teman-teman di sini. Iya. Berikut, ini ada share screen yang ganti nih jadinya. Bang Radi akan ganti lagi. Sekarang coba buat senyum. Kalau tadi senyum, sekarang wajah murah, wajah kesal. Bagaimana? Kalau mama kalian marah bagaimana? Sama bapak kalian marah bagaimana? Kalau kalian main game terus. Gimana bapak mamanya? Sikapnya? Gak pernah marah. Kalau kalian tidak melakukan tugas tanggung jawab kalian, mama papanya nggak marah juga ya? Marah. Gimana cara mereka marah? Sikap mama papanya marah. Kalau kalian aku kayak gini. Aku Tapi biasanya marahnya bisa didengar, tapi gak melihat aku, bingung dirinya aku. Berikut. Bang Radi, Ya. kalau aku wajahnya kesel kayak gini. Ini nih. Kalau bapakku marah. Iya, seperti itulah wajahnya si Hakim Samuel. Ini hakim terakhir loh, hakim terakhir di bangsa Israel. Dia juga sepertinya jadinya merasa marah, kecewa melihat kenapa anaknya si Yoel dan Abia, mereka itu korupsi. Tengok ini, ada persembahan yang dimasukkan ke kantong. Korupsi. Dan banyak orang jadinya apa? Jadinya orang berkata, Hakim Samuel itu loh, omongnya aja mengikut Tuhan, tapi anak-anaknya bagaimana itu? Masa persembahan kita diambil, katanya. Makanya banyak orang di belakangnya ini demonstrasi, mengatai si Samuel jadinya. Dan Tuhan sedih melihat kondisi ini. Bang, korupsi itu apa? Korupsi itu artinya mengambil yang bukan haknya. Mengambil uang orang lain yang bukan Mengejar laba itu apa? Mengejar laba itu artinya, kalau gini, mengejar laba artinya dia bukan hasil keringat dia, tetapi hasil keringat orang lain diambil dia. Artinya laba. Ya. Berikutnya, rupanya
saking sudah banyaknya orang Israel yang tidak suka kondisi anak-anaknya tadi yang tadi mengejar laba, yang korupsi, tidak ada lagi yang menurut kepada si Hakim Samuel. Mereka minta seorang raja, pemimpin, atau bahasa Bataknya partogi. Bahasa Batak raja itu partogi. Coba sama-sama sebutkan dulu, partogi. Partogi. Ya, biar tahu kalian. Apa bahasa Batak partogi? Raja partogi. Nanti tambah bahasa Batak kalian satu. Itulah yang membuat jadinya Allah marah. Kenapa Allah marah? Tuhan marah. Israel minta raja, Tuhan memandang itu salah. Makanya Tuhan tidak ingin. Karena apa? Karena umat Israel jadinya tidak mengikuti aturan dari Tuhan. Di saat mereka meminta raja, Tuhan melihat itu apa? Israel ini tidak lagi mau mengikut aturan perintah Tuhan langsung. Mereka mau dipimpin oleh manusia, tidak lagi dipimpin oleh Tuhan. Ya, itu dulu namanya istilahnya, kalau sekarang dikatakan teosentris, dipimpin langsung oleh Tuhan. Meskipun ada hakim, namanya tadi Hakim Samuel ya, dialah hakim terakhir. Setelah itu digantikan oleh Raja Saul ya. Berikutnya Samuel dari firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini berpesan ya, jika umat Israel taat beribadah kepada Tuhan, Allah akan memberikan berkat. Itu pesan Samuel. Kata-katanya mustard. Jika umat Israel murtad, bukan mustad, murtad. Murtad itu tidak taat, melanggar perintah Tuhan. Jadi dia malah mendengarkan orang lain, tidak lagi mendengarkan Tuhan. Itu artinya murtad. Mau mendengarkan, kalau sekarang ya, mendengar hoax daripada mendengarkan berita yang benar. Itu artinya sama dengan murtad. Juga itu tidak taat. Allah akan marah dan menegur umatnya kalau mereka tidak taat. Makanya terjadi tadi yang dibilang sama pendeta Calvin ya, hujan guntur. Itu bentuk kemarahan Tuhan di waktu dahulu mereka dipimpin langsung oleh Tuhan. Dan berikut ini kuis buat kita. Nanti ditulis di chat ya. Nomor 1 jawabannya apa contohnya? 1A. Langsung aja 1A ditulis. Nomor 2 yang positif. B. Ya langsung tulis chat. Abang kalau contohnya mama marah karena aku berbohong, itu marah positif atau marah negatif? Karena rupanya marah itu ada yang positif. Tuhan marah kepada bangsa Israel karena mereka murtad, tidak mengikuti aturan, itu marah yang positif. Tanda sayang Tuhan. Kalau adik-adik dimarahi mama karena berbohong, itu marah positif atau negatif? Tuliskan di chat. Marah positif. Ya berarti 1A begitu. Tulis. Ini cepat ini ya. Udah waktunya. 1 udah, 2 sudah, 3 sudah. Sekarang nomor 4. 4 jawabannya apa? 4A atau 4B? 4A aja contohnya ditulis. Atau 4B. Nomor 5 apa? Tip, 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 tip. Habis. Nomor 6. Tip, 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 tip. Habis. Nomor 7. Kita habis. Guru marah karena aku tidak serius mengikuti upacara bendera. Tip, 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 tip. Nomor 7 sudah selesai. Nomor 8. Aku marah pada adikku karena dia bertanya banyak hal. Positif atau negatif itu marahnya? Tip, 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 tip. Habis. Nomor 9. Abang kakak guru sekolah minggu marah karena aku berkata kasar pada temanku. Bang, aku susah ngertinya karena pakai tab. Oh ya, tinggal ketik A. Nomor 9 A gitu aja, jangan diketik panjang-panjang. 9A atau 9B gitu. Yap. Lanjut nomor terakhir, nomor 10. Yes, mana nih? Nomor 9-nya. 10. Sudah?
Sekarang kita dengarkan. Itu tadi pertanyaannya. Sekarang kita mau dengarkan. Sebenarnya Tuhan Allah itu marah atau pemurah? Lewat lagu ini, adik-adik. Ini lagu yang menggambarkan bahwa Allah itu bukan pemarah. Malah dia yang memberikan kesembuhan, kecukupan buat kita. Dan juga dia panji keselamatan kita. Dia juga Raja Damai atau Shalom. Shalom itu apa sih, Pak? Shalom, Raja Damai. Artinya Shalom, damai bagimu. Makanya kalau dikatakan kan, kalau orang datang ke rumah, Shalom, damai bagimu. Itu artinya. Makanya dibilang juga. Pagi-pagi pas hari Minggu, Shalom Kak, Shalom Bang. Iya, beginilah. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja Damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nissi, panji keselamatan, Yehova Shalom, Sang Damai. Begitulah sebenarnya gambaran Allah yang sesungguhnya. Sebelum kita tutup ibadah kita, ini ada 3 hal yang patut kita renungkan hari ini ya. Jika kita melakukan sesuatu yang buruk kepada adik kita, orang tua kita patut ditegur dan mendapat hukuman yang setimpal ya. Jadi kalau kita dihukum jangan dikatakan, nggak adil mama, aku dihukum. Nggak boleh pakai handphone hari ini gara-gara dia mungkin kebanyakan main handphone, main game. Jadi lupa belajar. Dan tidak boleh main game lagi selama 1 hari, 2 hari. Itu wajar. Hukumannya setimpal begitu ya. Supaya kita tidak mengulangi lagi. Yang kedua, jika kita melakukan sesuatu yang baik, yang benar, contoh karena rajin kita belajar, tugas kita selesai, dan kita dapat juara di sekolah, pasti orang tua kita bangga dong. Apalagi Tuhan, senang dong melihat adik-adik melakukan sesuatu yang baik dan benar. Dan kita punya banyak teman, karena kita baik, berlaku sopan, dan jadi kebanggaan bagi banyak orang jadinya nanti. Suruh dulu dia berdoa, dia pintar loh berdoa. Itu contohnya kan, supaya orang dia disukai. Guru sekolah minggu juga suka sama dia. Ingat. Dan yang ketiga, hukuman atas kesalahan kita. Kalau kita berbuat salah ya, tujuannya untuk apa itu? Untuk menyadarkan kita loh, menyadarkan Bang Radi. Kalau Bang Radi contohnya telat bangun, dungo, dipukul, ihur nih Bang Radi, dipukul pantat Bang Radi meskipun pelan. Bangun, udah jam 7, kamu masuk sekolah Bang Radi. Itu contohnya. Itu menyadarkan kita agar kita taat dan patuh pada aturan. Dan itulah akhir cerita kita hari ini adik-adik. Ada yang mau ditanya dari cerita yang singkat hari ini? Tidak ada, Pak. Kok Bapak? Sorry. Jadi kita sudah bisa ya, hari ini kita berjanji ya, mengurangi orang tua kita supaya jangan marah. Bagaimana caranya? Berbuat yang baik dan benar ya, janji ya adik-adik ya. Dan yang membanggakan orang tua kita tentunya belajar yang sungguh-sungguh ya, meskipun masih di rumah. Jangan pula kerjanya, belajarnya sampai diingatkan dari grup WA orang tua. Radi, tugasmu belum siap nih, PR-nya belum dikerjakan. Waduh, sampai mamanya bilang sama Bang Radi, aduh Radi, tahu namamu aja yang selalu dibuat di grup, nggak selesai tugasnya. Nggak boleh kan? Oke, kita akan tutup ibadah kita. Kita berdoa dipimpin oleh kelas 3 sekarang. Kelas 3, Abang minta yang tadi laki-laki yang buat doa ya tadi ya. Sekarang perempuan. Abang minta Sophie. Sophie ada? Oke.
Buat doanya Sophie. Nggak kedengaran Sophie? Oke, kalau enggak, berarti Bang Radila yang pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar. Begitu baiknya Engkau Tuhan, Engkau pemurah bagi kami umat-Mu. Ajari kami Tuhan menjadi anak-anak kebanggaan bagi orang tua kami, terlebih bagi Tuhan. Agar kami menjadi anak-anak yang taat kepadamu Tuhan. Taat beribadah, rajin berdoa. Berkati Tuhan juga guru-guru sekolah minggu kami, orang tua kami. Agar orang tua kami juga dicukupkan rezekinya. Terpujilah namamu, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin.